get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya untuk persiapan UTBK-nya. Nah, teman-teman Rumah Belajar Solusi, kali ini kami akan mempersembahkan video pembahasan terbaru dari bidang studi biologi. Ada beberapa soal yang kita bahas kali ini dengan beberapa materi yang kita prediksikan akan muncul nanti di soal UTBK kalian. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal kita yang pertama ini teman-teman dari materi pola hereditas. Ya, bunyi soalnya. Organisme yang memiliki genotif A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil disilangkan dengan A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Genotif keturunan dari persilangan seperti di atas yang akan menghasilkan probabilitas 1/16 adalah titik-titik. Oke, teman-teman semuanya, untuk mengingatkan kembali, salah satu poin penting yang kita pelajari dalam pola hereditas adalah mencari jumlah macam gamet. Di mana rumus jumlah macam gamet itu adalah 2 pangkat genotif yang kondisinya heterozigot. Nah, kalau kita kembali ke soal, parental yang disilangkan itu kan katanya genotifnya A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil disilangkan dengan A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Nah teman-teman, sekarang kita hitung dulu ada berapa gamet pada parentalnya. Nah, sebelum kita hitung berapa gametnya, kita lihat dulu berapa yang kondisinya heterozigot. Dari parental yang pertama, ini ada 1, 2, 3. Oke, dari 4 genotif ada 3 yang heterozigot. Untuk parental yang kedua ini ada 1, 2, 3. Oke, sama-sama punya 3 genotif yang heterozigot. Berarti jumlah gamet pada parentalnya kita masukin ya ke rumusnya 2 pangkat 6. Oke, 6 itu adalah 3 tambah 3 ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah 64. Nah, kemudian di dalam soal katanya bagaimana genotif pada filialnya supaya nanti menghasilkan probabilitas 1/16. Oke, nah teman-teman 1/16 ini yang mana sih kan gitu ya. Untuk posisi pembilang ini adalah jumlah gamet pada filialnya. Sedangkan untuk posisi penyebut ini adalah jumlah gamet pada parentalnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini kan dibuat probabilitasnya 16. Sedangkan yang kita cari tadi, yang kita hitung hasilnya 64. Nah, kenapa bisa beda? Jadi sebenarnya ini adalah penyederhanaan dari bilangan aslinya. Jadi, supaya kita dapat bilangan aslinya berapa, kita kembalikan dulu yuk. Posisi penyebutnya yang 16 ini menjadi 64. Berarti harus dikali 4. Maka ini seharusnya posisinya adalah 4/64. Oke ya. Nah, kita sekarang diminta untuk mencari filialnya. Filialnya kan jumlah gametnya itu 4 ya teman-teman. Nah, kalau kita kembali ke rumusnya kan katanya 2 pangkat heterozigot. Oke, berarti 4 ini adalah akar dari berapa? Kan gitu dia. Nah, 4 adalah akar dari 2. Berarti kesimpulannya pada filialnya harus ada 2 genotifnya yang heterozigot. Sekarang kita cross check nih pilihan A sampai E, mana yang menunjukkan 2 genotif heterozigot. Kita mulai dulu dari yang A. Yang heterozigot itu adalah ini, berarti cuma ada 1. Untuk yang B, yang heterozigot juga sama, di B besar B kecil juga cuma ada 1. Untuk yang C, genotif yang heterozigot ada 1, 2, 3. Berarti udah kelebihan ya. Kemudian untuk yang D ada 1,
Oke, cuma satu. Lalu yang E ada 1, ada 2. Oke, ada 2 yang heterozigot. Berarti dapat ya teman-teman. Untuk soal yang pertama jawabannya adalah yang entok. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Kali ini topiknya tentang reproduksi sel, dan fokus kali ini soal kita pada tumbuhan Angiospermae. Seperti yang sama-sama kita bisa lihat di layar, ada gambar sayatan ovulum dan ada 4 keterangan gambar. Kita diminta mencari nomor berapakah yang nantinya akan mengalami proses fusi. Oke teman-teman semuanya, untuk menjawab soal kita kali ini, saya awali pembahasannya dengan istilah pembentukan sel gamet. Oke, nah saya ke manusia atau hewan dulu ya. Proses pembentukan sperma pada manusia atau hewan adalah spermatogenesis istilahnya. Nah tapi kalau pada tumbuhan istilahnya itu adalah mikrosporogenesis, di mana setelah proses ini akan dihasilkan sel yang disebut dengan mikrospora. Lalu untuk proses pembentukan sel ovum pada manusia atau hewan diistilahkan dengan oogenesis. Nah kalau pada tumbuhan istilahnya adalah makrosporogenesis atau megasporogenesis, di mana sel yang akan dihasilkan nanti disebut sel makrospora atau sel megaspora. Oke, itu dulu ya. Nah, kalau kita kembali ke soal, keterangan gambarnya katanya ini adalah sayatan ovulum. Ovulum ini teman-teman ada di dalam putik. Berarti yang kita bahas di sini adalah pembentukan sel gamet betinanya atau megasporogenesis. Tapi kalau saya cuma jelaskan ini kan berarti kita nggak dapat ilmu lengkapnya ya teman-teman. Jadi nanti akan saya bahas juga untuk mikrosporogenesis sehingga teman-teman bisa paham tentang proses reproduksi sel pada tumbuhan. Oke, di sini saya mulai dulu dari mikrosporogenesisnya. Pada tumbuhan prosesnya diawali dari mikrosporosit. Mikrosporosit ini adalah sel induk mikrospora. Nanti sel induk ini akan membelah secara meiosis. Meiosis tahapan yang pertama menghasilkan 2 buah sel anakan. Lalu kedua buah sel anakan ini akan membelah kembali secara meiosis untuk tahapan yang kedua sehingga menghasilkan 4 buah sel anakan. Nah, 4 buah sel anakan ini disebutlah dengan mikrospora. Nah, catatan teman-teman, mikrospora ini berkumpul atau bergabung menjadi satu. Nah, karena bergabung menjadi satu, maka ini disebut juga istilahnya dengan tetrat. Oke, kita lanjut lagi ya. Mikrospora ini nanti teman-teman akan mengalami pembelahan karyokinesis sehingga terbentuklah 2 buah inti haploid. Nah, apa saja inti haploidnya? Yang pertama adalah inti vegetatif dan yang kedua adalah inti generatif. Nah, setelah terbentuk 2 inti haploid, ternyata inti generatif ini teman-teman nanti akan mengalami pembelahan kembali, tapi secara mitosis, sehingga terbentuklah nanti inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 dan inti generatif 2 ini teman-teman, inilah kalau kita istilahkan atau kita umpamakan mirip seperti sperma kalau pada manusia atau hewan. Jadi di dalam setiap serbuk sari pada tumbuhan itu nanti akan ditemukan 3 buah inti, 2 untuk inti generatif, 1 untuk inti vegetatif. Oke, ini dulu untuk mikrosporogenesisnya. Sekarang kita ke makro atau megasporogenesis. Sama ya prosesnya, diawali terlebih dahulu dari megasporosit atau makrosporosit. Megasporosit atau sel induk megaspora ini nanti akan mengalami pembelahan secara meiosis tahapan yang pertama sehingga terbentuklah 2 buah sel anakan. Lalu 2 buah sel anakan ini teman-teman akan mengalami pembelahan kembali secara meiosis untuk tahapan yang kedua
sehingga terbentuklah 4 buah sel anakan. Nah, 4 buah sel anakan inilah nanti yang kita sebut dengan sel megaspora atau sel makrospora. Tapi ada sedikit catatan yang membedakannya dengan proses mikrosporogenesis. Kalau pada mikrosporogenesis tadi, kan mikrosporanya akan membentuk tetrat ya teman-teman, berkumpul menjadi satu. Nah, tapi kalau pada megaspora, dari 4 sel ini, 3 akan mengalami degenerasi atau akan mati. Jadi, hanya satulah nanti yang akan tetap hidup. Satu yang tetap hidup ini akan mengalami pembelahan secara mitosis sebanyak 3 kali. Dan dari 3 kali proses mitosis ini akan dihasilkan 8 buah inti yang masing-masing kromosomnya haploid. Nah, 8 buah inti ini apa saja namanya? Itulah yang diistilahkan nomor 1, 2, 3, dan 4 pada gambar soal kita. Nah, di sini saya buat keterangannya ya teman-teman. Untuk yang nomor 1 itu nanti kita sebut dengan antipoda. Karena ada 3 buah inti di bagian atas atau di bagian kalaza, maka ini kromosomnya 3N atau triploid. Kemudian untuk yang nomor 2 ini keterangan dari inti kandung lembaga sekunder. Atau ini sering juga disebut sebagai inti polar. Karena ada 2 buah dan posisinya ada di tengah, ini kromosomnya diploid atau 2N. Kemudian yang ketiga teman-teman, itulah si ovum pada ovulum. Karena hanya satu, berarti inilah inti yang sifatnya haploid kromosomnya. Dan yang keempat ada 2 buah inti. Nah, itu disebut dengan sinergit. Berarti ini kromosomnya diploid atau 2N. Sekarang kita saya tambahin sedikit ya teman-teman pada tumbuhan. Untuk tumbuhan angiospermae itu kan nanti dibagi atas 2, monokotil dan dikotil. Nah, tumbuhan monokotil dan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Kalau memiliki bunga, berarti pada serbuk sarinya pasti memiliki inti generatif dan inti vegetatif. Ada 2 buah inti generatif. Kalau memiliki bunga, berarti pasti akan memiliki antipoda, inti kandung lembaga sekunder, ovum, dan sinergit. Nah, karena pada serbuk sari ada 2 buah inti generatif, maka keduanya ini harus mengalami proses fertilisasi atau pembuahan. Itulah sebabnya kenapa tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbunga dikatakan mengalami proses pembuahan ganda. Pembuahan ganda berarti karena dia bisa 2 kali melakukan proses fertilisasi. Kenapa bisa 2 kali? Kembali lagi ke sini, karena dia punya 2 buah inti generatif. Nah, proses pembuahan gandanya itu teman-teman, yang pertama, si inti generatif yang pertama hanya boleh membuahi ovum saja. Hasil dari pembuahan ini akan membentuk zigot. Ini kromosom haploid, ini juga haploid. Nah, zigot yang dihasilkan kromosomnya diploid. Lalu untuk pembuahan yang kedua, yaitu pada inti generatif 2, ini hanya boleh membuahi inti kandung lembaga sekunder saja. Hasil pembuahannya ini nanti akan membentuk endosperm atau sering disebut dengan cadangan makanan. Nah, ini kromosomnya haploid, sedangkan ini kan diploid. Berarti endosperm ini kromosomnya triploid. Inilah hasil pembuahan ganda pada bunga dikotil atau pada bunga monokotil. Oke, sekarang kembali ke soal kita. Dari gambar di atas, nomor berapa nanti yang akan mengalami proses fusi? Berarti nomor 2, inti kandung lembaga sekunder, dan yang nomor 3, ovum. Maka jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah di soal yang ketiga.
soal kita kali ini tentang sistem peredaran darah. Ini materi yang ada di kelas 11 IPA ya. Oke, kita langsung aja. Munculnya reaksi kemerahan, panas, sakit, dan bengkak pada bagian tubuh yang terinfeksi bakteri diakibatkan karena adanya aktivitas sekret yang dihasilkan oleh sel yang berkembang dari titik-titik. Oke, teman-teman semuanya, sebenarnya soal kita kali ini lebih spesifik tentang sel darah putih kita atau leukosit kita. Jadi sebelum kita cari tahu mana jawaban yang paling tepat, saya jelaskan dulu secara singkat mengenai sel darah putih kita. Jadi buat teman-teman semuanya untuk diketahui, sel darah putih kita ini terbagi atas dua bagian berdasarkan kondisi sitoplasmanya. Yang pertama itu disebut dengan agranulosit. Nah, saya yakin semua teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau ada huruf A di depan sebuah kata, berarti itu kita artikan dengan kata tidak. Jadi ini adalah bagian dari sel darah putih yang tidak punya granula atau butiran-butiran halus di permukaan sitoplasmanya. Nah, sedangkan bagian yang kedua dari sel darah putih kita sebut dengan granulosit. Berarti kalau yang ini teman-teman bisa artikan sendiri ya, ini kebalikan dari yang pertama. Jadi ini artinya dia punya granula atau punya butiran halus di permukaan sitoplasmanya. Saya jelaskan satu persatu. Saya mulai dulu dari agranulositnya. Agranulosit ini teman-teman terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah monosit, yang kedua adalah limfosit. Saya jelaskan dari monositnya dulu. Monosit ini teman-teman di dalam sel darah putih kita jumlahnya sekitar 5% dari keseluruhan sel darah putih kita. Di mana monosit ini fungsinya itu kalau saya ibaratkan seperti truk sampah. Kenapa saya bilang seperti truk sampah? Karena monosit ini akan berpindah-pindah dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain di tubuh kita untuk membersihkan sel-sel di tubuh kita yang sudah mati. Jadi kalau ada sel mati di jaringan-jaringan tubuh kita, maka agranulosit yaitu si monositnya akan bergerak menuju ke jaringan tersebut dan membersihkan sel mati tersebut. Oke, itulah tadi kenapa saya katakan ibaratnya seperti truk sampah. Nah, catatan mengenai monosit ini teman-teman, monosit bisa memperbesar ukurannya dari yang semula. Jadi kalau ukurannya bertambah besar dari yang semula, maka nama berubah, bukan lagi monosit, tapi disebut dia sebagai makrofag. Kalau dibilang makrofag itu bisa kita artikan sel pemakan atau sel fagosit yang ukurannya sangat besar. Oke, itu dulu untuk si monositnya. Sekarang kita ke limfosit. Nah, limfosit ini teman-teman punya peran yang sangat penting sekali untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau dulu-dulu kita saat belajar tentang sel darah putih, kita kan selalu bilang sel darah putih berfungsi menjaga sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita. Nah, sekarang kita pelajari lagi, lebih spesifiknya lagi, ternyata itu kerja dari limfositnya. Nah, limfosit kita ini teman-teman di dalam sel darah putih terdiri atas dua jenis. Ada limfosit T dan ada limfosit B. Nah, fungsi dari limfosit T ini teman-teman adalah secara langsung membunuh virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, kalau ada mikroorganisme atau makhluk-makhluk halus yang dua jenis ini ya masuk ke tubuh kita, apakah lewat sistem pernafasan atau sistem pencernaan, maka si limfosit T akan bergerak menuju ke jaringan atau ke bagian tubuh kita ya, tadi yang sudah terserang tadi dan membunuh si mikroorganisme tersebut. Oke, itu ya untuk yang T-nya. Nah, sekarang untuk yang B. Kalau limfosit B ini punya peran penting sekali dalam membentuk antibodi bagi tubuh kita. Sehingga dia bisa melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, itu dulu untuk agranulositnya. Nah, sekarang kita beralih ke granulosit. Granulosit kita ini teman-teman terbagi atas 3 jenis. Nah, yang pertama adalah basofil, yang kedua adalah eosinofil, dan yang ketiga adalah neutrofil. Oke,
Satu-satu dulu saya jelasin ya. Saya ke basofilnya dulu. Basofil ini teman-teman dari total seluruh sel darah putih kita ini jumlahnya sekitar 1%-an saja. Oke. Nah, butiran atau granula dari basofil ini berwarna kebiruan. Itu dia ya. Nah, catatan untuk basofil ini teman-teman, dia berperan untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen yang datang ke tubuh kita. Nah, misalnya contoh yang paling umum kita jumpai adalah tentang peran basofil ini adalah saat dia memunculkan asma. Jadi saat ada debu atau kotoran yang merupakan pemicu dari asma, maka basofil kita ini akan mengeluarkan zat yang bernama histamin. Lalu zat ini nanti akan menuju bronkus kita dan menyebabkan peradangan di bronkus kita, sehingga terjadilah yang namanya asma atau sesak napas. Jadi kalau udara di sekitar kita kotor, kita merasa sesak napas atau asma, berarti itu sudah kerja dari basofil dengan zat histaminnya. Nah, catatan di sini saya sederhanakan, histamin ini berarti zat yang ada di basofil yang memunculkan efek peradangan atau inflamasi. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu eosinofil. Ini juga mirip kayak basofil, jumlahnya itu sekitar 1%-an saja dari total keseluruhan sel darah putih kita. Nah, kalau eosinofil ini teman-teman, ini bekerjanya atau fungsinya ini spesifik untuk melawan infeksi-infeksi dari bakteri dan parasit-parasit yang lain, khususnya infeksi atau dari parasit cacing. Itu dia ya. Nah, jika di dalam tubuh kita sel darah putih kita atau eosinofil pada sel darah putih kita jumlahnya berlebih, berarti itu artinya ada zat penyebab alergi yang berada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami alergi terhadap zat-zat tertentu, biasanya paling gampang kita kalau ketemuan dengan dengan istilah yang namanya alergi itu pasti pada makanan gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman yang alergi terhadap zat-zat tertentu pada makanan tertentu, berarti saat terjadi efek alergi itu sudah kerja dari si eosinofil. Karena eosinofil ini paling banyak itu ditemukan di dalam sistem pencernaan kita. Oke, jadi mulai dari lambung sampai ke usus lah ya. Itu untuk yang kedua, eosinofil. Sekarang kita ke yang ketiga yaitu neutrofil. Nah, neutrofil ini jumlahnya hampir setengah dari keseluruhan leukosit kita. Oke, berarti dia yang paling banyak yang menyusun leukosit kita. Nah, si neutrofil ini fungsinya adalah untuk menyerang bakteri, virus, pokoknya mikroorganisme tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Berarti secara tidak langsung ini kerjanya mirip ya kayak limfosit T tadi. Itu ya. Nah, neutrofil inilah yang menjadi tameng utama pada tubuh kita karena jumlah dia yang paling banyak dari keseluruhan sel darah putih, komponen sel darah putih kita. Nah, teman-teman semuanya kalau misalnya pernah mengalami luka tertentu dan menghasilkan nanah, nah nanah itu muncul dari mana? Si neutrofil tadi, itu dia ya. Nah, jadi saat tubuh kita mengalami luka atau infeksi tertentu yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri, maka sel darah putih kita akan maka sumsum tulang kita akan melepaskan neutrofil. Dan neutrofil ini bisa bertahan di aliran darah kita selama 8 jam. Itu dia ya. Jadi apakah berbahaya atau tidak, yang pasti infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme pasti akan memacu neutrofil kita dilepaskan oleh sumsum tulang belakang dan dia akan tetap ada di sana selama 8 jam ke depan. Tubuh kita ini rata-rata menghasilkan atau memproduksi neutrofil itu sebanyak 100 miliar sel tiap harinya. Oke, nah ini dulu mengenai sel darah putih kita atau leukosit kita. Kembali ke soal kita,
Soal kita di sini kita agak titik beratkan dengan kata bengkak. Bengkak itu kan teman-teman boleh juga dikatakan radang atau inflamasi. Berarti munculnya reaksi kemerahan, panas, sakit dan bengkak itu kerja dari si basofil. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah di soal yang keempat dan ini merupakan soal terakhir untuk video kita kali ini. Masih seputar sistem peredaran darah, tapi kali ini kita soalnya lebih mengarah kepada pembuluh darahnya. Oke, langsung aja saya bacakan. Di bawah ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Pertama, tunika media antara arteri dan vena memiliki ketebalan yang berbeda. Yang kedua, kapiler memiliki aliran darah paling lambat dibandingkan dengan pembuluh arteri dan vena. Yang ketiga, pembuluh vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Nah, kita diminta mencari mana pernyataan yang tepat. Oke, saya langsung saja penjelasannya secara singkat mengenai pembuluh darah. Yang pertama saya awali dulu dari lapisan pada pembuluh darah. Jadi teman-teman, ternyata pada arteri dan vena ternyata sama-sama memiliki 3 lapisan. Nah, lapisan ini apa saja? Saya mulai ya teman-teman dari paling luar ke yang paling dalam. Nah, lapisan yang pertama itu teman-teman disebut dengan tunika eksterna. Ini disebut juga dengan tunika adventisia, di mana tunika ini tersusun atas jaringan ikat. Kemudian yang kedua, ini ada di tengah-tengahnya, yaitu tunika media. Nah, untuk tunika media ini tersusun atas jaringan otot. Nah, kita kan tahu nih, otot itu terbagi atas 3 jenis. Nah, di sini ototnya adalah otot polos. Dan yang ketiga, paling dalam itu nanti disebut dengan tunika intima. Nah, tunika intima ini tersusun atas jaringan epitel. Karena ini tentang pembuluh darah, maka saya langsung aja ke spesifiknya. Jaringan epitelnya itu yang bentuknya pipih dan selapis. Oke, ini dulu mengenai lapisannya. Sekarang kalau kita kembali kepada pernyataan yang pertama, katanya tunika media antara arteri dan vena memiliki ketebalan yang berbeda. Jawabannya benar ya teman. Kenapa berbeda? Sebab pada arteri itu jauh lebih tebal daripada vena. Oke, ini untuk yang pertama. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Katanya kapiler memiliki aliran darah paling lambat dibandingkan dengan pembuluh arteri dan vena. Jawabannya juga benar. Kenapa gitu? Karena memang dari segi kecepatan aliran darahnya memang kapiler yang paling lambat. Kenapa paling lambat? Karena kapiler ini adalah jaringan darah yang paling kecil diameternya. Oke, dan karena dia paling kecil diameternya, maka lapisan pada kapiler tidak sebanyak pada pembuluh darah arteri dan vena. Kalau arteri dan vena kan punya 3 nih ya teman-teman yang barusan saya jelaskan. Nah, kalau pada kapiler dia hanya memiliki tunika intima saja. Oke, jadi karena diameternya kecil dan hanya punya 1 lapisan, sehingga aliran darah itu harus agak melambat di kapiler. Sebab kalau dialirkan terlalu cepat, maka yang terjadi adalah kerusakan atau pecahnya si kapiler tersebut. Itu dia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau diurutkan aliran darah yang paling cepat ke yang paling lambat di antara ketiga pembuluh darah ini adalah vena, arteri, lalu si kapiler. Itu dia ya, dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Nah, saya tambahin lagi ya teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa kecepatan aliran darah itu berbanding terbalik dengan
diameter dari pembuluh darahnya, kan gitu kan? Semakin lebar atau semakin besar diameter pembuluh darahnya, maka kecepatan alirannya akan semakin lambat, kan gitu dia ya. Nah, ini juga benar teman-teman. Jadi, kalau mau ditanya siapa yang paling lambat aliran darahnya, jawabannya adalah aorta. Inilah yang paling lambat. Tapi karena soal kita di poin yang kedua, dia hanya membandingkan antara kapiler, arteri dan vena, makanya saya katakan ini benar. Karena kalau di antara yang ketiga ini memang si kapiler lah yang paling lambat. Tapi kalau dibandingkan untuk keseluruhan pembuluh darah yang ada di tubuh kita, maka jawaban yang paling lambat itu ada di aorta. Oke, sampai di sini bisa ya teman-teman ya. Next, poin yang ketiga. Katanya pembuluh vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Pernyataan ini juga benar. Itu dia ya. Kenapa pernyataan ini benar? Di mana letak benarnya, kan gitu dia. Jadi gini ya teman-teman. Arteri ini kan secara umum fungsinya membawa darah yang kaya akan O2. Oke, ke seluruh tubuh kita. Dan ini arahnya dan ini gerakannya cuma ke satu arah saja, yaitu ke seluruh tubuh kita. Oke, jadi dia tidak membutuhkan yang namanya katup atau klep, sehingga tidak akan terjadi aliran balik darah. Nah, sedangkan untuk si vena ini adalah pembuluh darah yang membawa, umumnya ya, ada kata umumnya ya teman-teman, yang umumnya membawa darah yang kaya akan CO2. Oke, jadi ini sama-sama pakai kata umumnya. Nah, karena dia membawa darah yang isinya CO2 dan ini dibawanya menuju ke jantung, supaya tidak terjadi aliran balik, atau artinya dia nggak turun lagi ke kaki atau nggak turun lagi ke tangan, pokoknya dia akan membawa semua darah yang mengandung CO2 dan zat-zat sisa lainnya kembali ke jantung kita. Dan supaya tidak terjadi aliran balik, maka vena memang membutuhkan adanya katup atau klep, sehingga darah itu tidak akan bolak-balik. Itu dia ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk soal kita yang keempat, pernyataan tepat itu ada di mana? Di semua pernyataan. Berarti pilihan jawabannya adalah yang D. Oke, itu dulu teman-teman semuanya untuk video kali ini dari pelajaran biologi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk di-sharing ke teman-temannya. Komentar kami butuhkan untuk perbaikan kedepannya, atau untuk materi-materi lain yang teman-teman inginkan supaya kita jelaskan dalam bentuk soal. Jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat untuk mempersiapkan UTBK-nya. Salam sukses dan ketemu lagi di video berikutnya.